mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Pertama, saya ucapkan selamat datang untuk Suhadi selaku pengajar praktek. Terima kasih sudah mempersamai kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru hebat, kami juga telah mempersamai pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita, terutama sekolah kita ya Bapak Ibu. Alhamdulillah cuaca mendukung ya. Sebenarnya kemarin sempat khawatir juga, tapi sepertinya Allah tahu ini kegiatan positif ya. Nah ini sebenarnya tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu melanjutkan apa yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak di Guru 1.4, terutama tentang budaya positif. Mengapa ini penting buat kita Bapak Ibu? Kita sebagai guru dihimbau, setidaknya kita harus kita dihimbau untuk menciptakan, mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dalam ruang lingkup yang lebih luas, atau di lingkungan kelas dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Yaitu apalagi kita guru ngapel kan, yang paling kecil saja ruang kelas kita kan, pada saat kita mengajar seperti itu. Nah di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif tadi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mau mengajak ini kan dalam suatu forum tentu kita ingin diskusi yang nyaman ya. Nah, mari kita sepakati sekiranya apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada forum ini. Mulai dari saya mempersilakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang ada, boleh minum, boleh sambil makan snacknya ya. Kemudian apalagi mungkin Bapak Ibu yang sekiranya boleh atau harus kita lakukan dalam suatu forum atau diskusi seperti ini, kira-kira apalagi yang boleh atau harus kita lakukan? Boleh merokok? Tidak boleh. Ini kan termasuk makanan ringan. Tidak boleh. Jawab kalau kata. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Dokumentasi boleh, sangat boleh ya, untuk pencitraan itu. Baik, itu dia Bapak Ibu ya. Untuk langkah pertama dalam penyampaian budaya positif ini mungkin ada banyak hal yang sharing ya, terutama tentang yang pertama itu adalah tentang bagaimana kita mengubah paradigma kita Bapak Ibu. Jadi Dr. William Glaser di sini dalam kontrol teori yang kemudian dia ubah menjadi case theory menyampaikan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa saja miskonsepsi tersebut? Yang pertama adalah ilusi tentang guru mengontrol murid. Ada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol siapa-siapa, betul nggak? Bahkan di pertemuan sharing dengan Pak Idrus, waktu itu Pak Idrus meminta kita untuk menuliskan hal yang paling berharga dari selembar kertas. Kemudian diminta kita genggam kertas tersebut, teman kita diminta untuk merayu, ayo buka, saya ingin tahu, ayo serahkan apa yang paling berharga untuk kamu, ayo serahkan, gitu ya. Tapi kita tidak bisa, kita selaku yang memegang kendali dalam diri kita, apakah kita akan memberikan atau kita tidak mau memberikan. Nah di sini seringkali kita beranggapan bahwa kita dulu itu bisa mengontrol murid, padahal apa yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan ketika murid
melakukan apa yang kita perintahkan, itu sebenarnya Bapak Ibu dia membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Ya, seperti itu. Nah, teori kontrol itu sendiri mengatakan bahwa ada tujuan dalam setiap perilaku manusia. Apa tujuannya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kita bahas dulu tentang diskonsepsi apa saja yang sering terjadi. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa maksudnya di sini? Yang sering kita lakukan adalah penguatan positif berupa bujukan-bujukan. Kita menganggap bujukan itu baik ya, sebenarnya bujukan itu baik. Apalagi ketika kita mengarahkan ke dalam hal-hal yang baik, itu tentu sangat baik. Namun untuk waktu tertentu Bapak Ibu, murid itu nanti akan menyadari, jadi dia akan mencoba untuk menolak. Atau kalau dia tidak mencoba untuk menolak, dia akan bergantung kepada kita. Dalam artian seperti ini kan, ketika mereka harus memutuskan atau membuat suatu keputusan, kita selaku guru selalu merayu, ayo kamu harus seperti ini, kamu sebaiknya begini. Maka murid tidak mandiri. Apa yang terjadi? Ketika di kemudian hari dia mau mengambil keputusan, dia akan menunggu gurunya mana arahan dari guru saya seperti itu. Padahal yang kita inginkan adalah murid yang mandiri seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang paling sering saya lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Yang sangat sering. Anak-anak itu bangun pagi, perjalanan jauh ke sekolah, hanya 5 orang yang masuk. Dan sebenarnya kita membuat mereka merasa bersalah ya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita membuat orang lain merasa bersalah, itu sebenarnya kita ingin membentuk mereka menjadi kepribadian yang gagal. Gagal dalam hal apa? Mereka akan terus menyalahkan diri. Saya melakukan ini salah, saya begini salah, saya begini tetap salah juga. Jadi mereka rendah diri, kurang pede. Itu biasanya terjadi sama anak-anak yang apalagi punya mental lemah ya, maksudnya agak cepat merasa bersalah begitu. Kalau untuk yang kuat mungkin akan masuk, jadi mau kita bilang kasihan sama bapak ibu gurunya, cuek. Tapi untuk siswa-siswa yang merasa sudah melakukan banyak hal, tapi dia masih disalahkan, itu mungkin sangat berdampak bagi mereka. Nah ini yang paling sering tidak hanya antara guru dan murid, kakak beradik pun sering melakukan, orang tua terhadap anak juga ya, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini mungkin yang paling parah Bapak Ibu. Sebab apa? Ketika itu terjadi barangkali nanti akan merusak suatu hubungan. Orang yang lebih muda itu merasa dipaksa terus ya, lama-lama dia akan memberontak, bahkan bisa saja berbuat anarkis kan? Nah juga saya ke sekolah mau ikut sharing apa yang diharapkan, bisa dari ilmunya, bisa dari makanannya, atau takut diskon. Saya akan kalau saya udah tak ikut ini. Nah ini yang kedua yang saya paparkan adalah tentang perilaku, motivasi perilaku manusia ya. Jadi kita pasti memiliki motivasi ketika kita melakukan sesuatu, ada motivasinya Bapak Ibu. Motivasi ini yang mendorong kita biasanya untuk bergerak. Motivasi ini yang membuat kita melakukan perubahan. Nah di sini dianalisa dalam bukunya tentang Strukturing Disiplin School mengungkapkan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Dalam hal ini dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Nah, dia menghindari melakukan sesuatu itu apa ya kira-kira yang saya dapat. Dan yang ketiga itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini dia mengharapkan nilai yang lebih. Oke, seperti contoh tadi kasus saya ke sana supaya tidak disekam sama Bu Entrin. Nanti itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan.
kan gimana rasanya dalam satu kantor kita saling sokong. Nah, Terus yang kedua, saya lapor menyenangkan gitu kan. Jadi itu adalah yang kedua, berarti mengharapkan ada ibadah, apalagi lebih-lebih kalau ada uang transport kan, langsung hari. sudah disiapkan. Sudah ada. Ada. Kemudian Sudah. ada yang mungkin mengharapkan ini yang bermanfaat, itu mungkin lebih ke menghargai diri sendiri ya. Jadi dari tiga kelompok ini Bapak Ibu, yang pertama dan kedua ini adalah motivasi dari luar, ya kan? Harus ada pemancingnya dulu baru dilakukan. Sementara yang ketiga ini adalah motivasi internal dari dalam diri. Ya. Nah, oleh karena motivasi eksternal yang kita ingin tumbuhkan pada anak itu adalah motivasi internalnya, itu kenapa sangat disarankan untuk tidak memberikan hukuman atau penghargaan. Nah, teorinya seperti itu. Tapi sekolah disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlapor lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Sebagai apa bagi siswa? Di sini ada 5, dalam teorinya ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di mana bedanya? Mungkin nomor 1, 2 jelas ya, penghukum. Kamu terus yang buat masalah. Jarang masuk, udah sekalinya masuk buat masalah, bikin temannya enggak mau belajar. Usah, keluar, kamu bisa yang keluar. Itu hukuman. Ya, alih-alih padahal kita pengennya mereka lebih disiplin, apa menyadari sebenarnya ya, kita mau mereka menyadari kesalahannya, tapi ternyata di dalam beberapa kasus malah yang terjadi dampak buruknya itu mereka tidak pede untuk mereka untuk tidak percaya diri, rendah diri. Kemudian ada yang menjadi teman. Nah, ini setidaknya masih lebih baik dibandingkan yang kedua. Kenapa? Ketika kita menjadi teman dengan murid itu kita sedang mencoba untuk membangun hubungan emosional dengan mereka. Biasa murid nyaman dengan kita, nyaman bicara, nyaman ngobrol. Tapi kenapa itu menjadi tidak ideal? Sebab ketika kita dianggap teman sama siswa, apa-apa sedikit nanti pasti yang dilakukan gurunya. Ya, nanti juga kan saya geng, jadinya apa? Hal sepele terkadang mereka sepelekan ya. Nah, silakan sambil-sambilan. Nah, itu kalau jadi teman. Sedikit lebih tinggi dari teman. Ketika kita bisa membedakan hubungan pribadi kita dengan anak, itu kita sudah dalam posisi pemantau. Dalam artinya, ketika kita sudah bisa membedakan hubungan personal kita dengan siswa, kita sudah berada di posisi pemantau. Artinya kita bisa objektif ya. Karena kita harus mengesampingkan hubungan kita dengan siswa dalam hal aturan. Nah, di sini biasanya guru yang bersifat pemantau ini lebih berpegang ya. Maksudnya artinya, oh ini kan aturannya seperti ini, aturannya seperti ini. Jadi ada kalanya meskipun dia sebagai teman ini, tapi dia masih bisa memberikan batas yang jelas kepada siswanya adalah pemantau. Kemudian lebih tinggi dari pemantau, Bapak Ibu, kita kasih batasan yang jelas, tapi kita kasih mereka kesempatan untuk menggali dirinya. Kita berkolaborasi dengan mereka dalam mencari solusi. Nah, ini yang bisa dibilang manajer. Nah, paling ideal ini adalah posisi kita sebagai manajer. Sebab apa? Yang kita harapkan adalah siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol kita. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana sikap kita ketika menghadapi siswa yang bermasalah atau ketika ada masalah di sekolah.